Saya itu kalau berkaca nggak enak sendiri loh. Ini kan aku Soimah nih ya, tapi kalau di kaca kok berubah ya? Nikita Willy. Aduh, tadi dengar ada Nikita Willy, cantik banget sih. Pantesan Diego tergila-gila ya. Begitu. Durasi. Pening. Coba nyanyi. Ngapain lo? Lu ngapain? Pada songong. Lu ngapain Ini udah beneran mulai Doro ini. Kan biasanya Doro kan menyapa opening Ya. apalah. Harus dong, karena setiap hari Soimah harus menemani pemirsa. Ya. Lo mulai songong ya. Kamu dalam masuk. Gak usah masuk deh. Gak usah diajak mainan Doro. Gak usah diajak main. Songong. Artis paling papan. Jatuh tuh barusan. Itu jatuh ini nyeblok tuh. Tentunya di acara yang sangat menggelora dan membahana. Lagi kalau bukan di Soimah. Anak iya, masalah buat saya punya bintang tamu yang sangat luar biasa. Karena apa? Tamu-tamu saya hari ini adalah sang penakluk Jakarta. Jakarta ya dulu ya. Aku tepuk tangannya yang enak dong, sakit banget di kuping. Saya biasanya begini dulu tepuk tangannya. Yang dulunya orang kampung, dulunya orang biasa, jadi sekarang menjadi orang yang sangat luar biasa. Papan Dan atas juga ya. penakluk Jakarta. Iya. Lampunya yang hidup sini, saya disuruh ke situ. Jalannya langsung saja saya panggil, ini dia Charlie. Yeay. Siapa suruh datang Jakarta? Siapa suruh datang Jakarta? Sendiri suka, sendiri rasa, enjoy sayang. Siapa suruh datang Jakarta? Siapa suruh datang Jakarta? Sendiri suka, sendiri rasa, enjoy sayang. Kang Charlie ini mirip mantan saya. Amin. Mantan pacar Noro. Iya. Kapan sebelum Mama Koko. Mantan saya ini. Orang kalau Kang Charlie kan musisi. Kalau mantan pacar Noro dulu apa? Sama penyanyi. Penyanyi apa? Orang Pati dulu. Orang Pati. Tahu namanya? Namanya siapa? Namanya Solikin dulu. Itu ya di Itu pas. Gabruk. Selamat sore Mas Charlie. Sore. Aduh, tambah ganteng ya. Kan lagi Tapi sebelum ngobrol sama Mas Charlie, saya akan memperlihatkan tayangan dulu. Tayangan apakah itu? Kita lihat bareng-bareng. Oke, no problem.
itu ya. Iya. Masih ingat itu tahun berapa kan? 2004 kalau sama 2004. Umur berapa waktu itu sampean? 17. Mas itu 17 tahun? Heeh. Oh, pantesan ya gaya-gayanya tuh yang sini masih disemir kanan kiri. Semir rambut gitu maksudnya. Tapi saya penasaran loh sama Mas Charlie ini. Kalau Mas Charlie ini sebenarnya asalnya dari mana sih kok akhirnya bisa merantau ke Jakarta gitu? Merantau sih ke Bandung dulu ya. Ke Bandung Jadi dulu. asli asal dari Cirebon. Oh, asli Cirebon. Cuman bukan di kotanya tapi di desanya. Ada desa Belakedok namanya. Mm-mm. Itu banyak pohon tebu dan banyak bertani aja di situ. Iya, bener-bener orang kampung ya, orang desa dan, ya Mas ya? dan langsung ke Bandung. Langsung ke Bandung kuliah. Di sana di ambil musik, ambil ngamen di Bandung. Pernah ngamen di Bandung juga? Berapa? Awalnya mau ngamen-ngamen di sana. Tapi saya dengar katanya selain ngamen di Bandung, katanya sampean pernah ngamen di Jogja juga. Iya, di Kebetulan Jogja. saya orang Jogja, jadi kadang-kadang dengar, iya karena pernah ngamen di Jogja. Itu Iya. benar apa enggak sih? Betul. Hmm. Dulu di Kaliurang. Di Kaliurang, ya. Ini riwayat ya, namanya Istilah atau sejarahnya ya. silsilah. Saya dulu juga pengamen, Mas Ali dulu juga pengamen. Gak Ya, masalah kan orang. katanya sih orang kampung rezeki kota ya. Kalau boleh tahu nih Mas, Ya. nama asli sampean siapa sih? Kan banyak yang penasaran. Kalau nama asli saya kan Catherine, saya ganti Sunda. Nama asli memang dari lahir di akte juga Muhammad Charlie Van Houten. Nama asli memang udah Muhammad Charlie Van Houten. Cuma sudah dipersiapkan dari dulu. Nah, awal mula perjuangan sampean pada akhirnya bisa menjadi artis seperti ini tuh gimana sih? Ya, perjuangannya? aku memang bikin dari semenjak aku di Jogja, segala macam aku mencari referensi banyak teman-teman di Jogja, terus banyak juga teman-teman nyari-nyari bagaimana sih membuat karya gitu kan. Bikin karya terus sampai aku kuliah terus aku bikin karya, akhirnya ketemulah sama FP12. Jadi memang keras perjuangannya. Iya. Tapi selain Mas Charlie, saya juga punya tamu nih yang apa ya? Tahu mungkin lebih tahu seluk-beluk dari Mas Mengikuti Charlie. perjuangannya bersama-sama Benar. sampai jadi besar sekarang itu. Siapa dia? Langsung saja saya panggil istri dari Charlie, Mbak Regina. Selamat sore Mbak Regina. Aduh, cantik ya. Makasih. Regina. Oh iya. Regina. No problem. Awal ketemu Mas Charlie tuh gimana? Mbak kenalnya gimana awalnya? Di got. Di Got. Ya, awalnya dulu lagi nyanyi nyanyi bareng di Purwokerto ya. Purwokerto, aku bantuin bandnya dia. Oh gitu. Terus dia suka sama aku. Asik. Terus waktu Mas Charlie suka sama sampean langsung nerima? Langsung. Wah, enak aja. Apa sih yang sampean lihat dari Mas Charlie dulu awal ketemu tuh? Apa yang sampean lihat dari Mas Charlie? Bingung, Mbak. Kenapa? Ini orang Charlie orangnya sabar banget, sabar, baik. Apa lagi? kan waktu itu kamu, jadi aku PDKT itu dia juga ada dua orang yang PDKT. Jadi ada dua. Tapi aku jadi yang jadi aku nganter dia pacaran gitu kadang-kadang lihat. Jadi jalan bertiga gitu, tapi dia lebih dekat sama cowok yang satunya lagi, tapi aku diam aja. Jadi awalnya gitu sampean yang nemenin pacaran Oh, gitu. iya. Lah lah cowok sampean itu terus gimana? Sampean tinggal terus nikah sama Charlie gitu. Enggak bohong. Ini mau gemes gitu loh saya. Lucu banget. Jadi yang PDKT
PDKT itu ada dua gitu. Ada dua, cuman dia lebih lama PDKT sama ini dan dia lebih dekat sama dia gitu. Tapi yang diterima sampean yang orang baru istilahnya. Aku ngikut aja dia ngantar dia makan. Iya, dia sabar. Bertiga gitu. Tapi selain kesabaran yang sampean melihat Mas Tarli, kan apa yang sampean lihat dari Mas Tarli? Katanya orangnya sabar. Selain sabar apa kelebihan? Astagfirullahaladzim. Jantangan kunci mas. Ini tamu loh, Bu. Bikin jangan ayam ya. Tapi yang saya herankan kenapa pada akhirnya sampean itu milih Mas Tarli gitu kan, padahal ada laki-laki yang mendekati yang lebih lama gitu loh. Lebih ganteng aja. Gitu ya. Kayaknya sih dipelet ya. Pelet itu buat mancing. Beneran itu mas. Itu bener. Bener. Bener itu. Pelet. Tapi ini orang bener Buat salah. mancing. Salah gimana? Jengkelin ternyata ya. Enggak suka bercanda. Akhirnya dikaruniai 2 anak ya. 2 anak. Ini baru lahiran nih. Baru Baru lahiran. lahiran, tapi badannya bagus ya. Angkat Kayak siapa dulu? Hah? Badannya? Kayak siapa? Kayak saya. Sekarang Mas Tarli sudah jadi artis papan atas. Masih suka cemburu nggak sih Mbak? Sampean? Cemburu karena sayang ya. Fansnya kan pasti Kalau cewek-cewek. nggak cemburu ya nggak sayang berarti Mbak. Kok beda sama suami saya? Ya? Iya, ada sendiri. Saya sebenarnya ingin dicemburui gitu loh, karena itu kan tanda saya. Ternyata orang saya kemana banyak cowok yang ngikutin. Kok itu istrimu? Ben wae. Itu kan tergantung dari ibu Doronya. Bener. Tapi saya orangnya bisa dipercaya. Enggak mungkin. Ya kok juga malas kali yang ngikutin, mungkin mukanya kayak setan semua. Halo, satu duluan. Ayo masuk TV nggak? Pantun. Oke pemirsa, mau lihat perjalanan Charlie Van Houten dan Pantun. Dorong. jalan-jalan ke rawa-rawa. Kalau capek, neduh di pohon palem. Beli hati melihat tawa, melihat Soima memakai helm. Yang mana itu? Kita ke Soima. Lebih baik. Benyamin Sueb, seniman asli Betawi yang melegenda ini adalah penyanyi, aktor, pelawak, dan sutradara Indonesia. Kesuksesannya dalam panggung hiburan diawali dengan bergabungnya Benyamin dengan satu grup Naga Mustika. Lewat popularitas di dunia musik, Benyamin mendapatkan kesempatan untuk main film. Kesempatan itu tidak disia-siakan, dan akhirnya membuat sang legenda mendapatkan Piala Citra sebagai pemeran utama terbaik. Emang top Bang Benyamin. Ini ada orang yang seneng banget sama Charlie. Ngefans gitu berat sama Charlie. Dari awal muncul, Charlie muncul sampai sekarang masih tetap ngefans sama Charlie. Saya minta sampai tutup mata ya, atau hadap ke sini akan saya kan kami pakai kacamata. Tutup mata. Kacamata-nya transparan, Ada pinggirnya kita ya kelihatan. Ya silakan fansnya Charlie silakan masuk. Ya. Silakan. Selamat sore. Selamat datang Mas Adam. Aduh, bukan Mas Adam, Mbak.
Muksin Alata. Ini bapaknya Mas Charlie loh, jangan sembarangan. Selamat sore Pak Sarjo. Sarja. Pak Sarja. Sarya. Sarya. Oh ya, Pak Sarya. Bapaknya Mas Charlie. Iya kalau dipercaya. Kalau dipercaya. Kalau dipercaya, gimana itu caranya ya? Si Om belum apa-apa udah bercanda. Bercanda lagi kalau gitu nanya. Kok ibu nggak diajak ke sini? Kalau dipercaya. Lagi ada keperluan. Saya nggak? Percaya. Saya. Ibu nggak diajak ke sini, Pak? Lagi ada kepentingan. Oh, lagi ada kepentingan. Saya dengar kabar katanya ada yang sakit, bapak atau ibu gitu yang baru baru katanya habis dioperasi. Bapak. Iya, saya kemarin dioperasi mata. Oh, jadi sekarang udah agak sembuhan ya, Pak ya? Alhamdulillah sedang penyembuhan. Nah, kalau Pak Sarya ini pasti kenal banget ya sama Mas Charlie itu orangnya seperti apa. Mungkin bisa berbagi cerita sama pemirsa, Charlie ini orangnya seperti apa sih, Pak? Setahu saya ya, Charlie ya memang dari kecil juga nggak terlalu merepotkan orang tua. Nah, dari kecil sudah belajar gitar dari sebelum sekolah SD. Sebelum sekolah SD sudah belajar gitar? Iya, dari dulu seperti itu. Nah, terus sampai ke SMA, SMP, SMA, latihan terus. Makanya kadang-kadang sekolahnya dari rumah berangkat ke sekolah nggak nyampe gitu. Tapi latihan musik gitu dari dulu. Berarti termasuk nakal bolos sekolah ya? Iya, Tapi sekolah musik. Iya. Apa belajar musik? Belajar Tapi senangnya musik. sama musik. Iya. Kembali. Waktu itu ingat saya jual motor nih laku 7.100.000 dibawa Charlie untuk daftar kuliah. Nah, terus ya kalau pulang ya gimana li kuliahnya ya beres aman gitu. Nggak tahu Charlie sampai sengsara di Bandung dan nggak pernah cerita karena anaknya nggak mau merepotkan orang tua. Nah, Bapak melihat kemajuan Charlie sekarang ini yang sudah menjadi artis, gimana perasaan Bapak? Ya tentunya orang tua bangga sekali. Bangga karena dia dari proses yang sangat susah sampai ke sekarang katanya artis terkenal gitu ya. Saya tentunya orang tua sangat bangga. Dan memang Charlie selalu membanggakan orang tua barangkali. Berubah nggak? Ada perubahan nggak Charlie dulu sama Charlie sekarang, Pak? Charlie dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Dia hormat sama orang tua, apalagi sama orang tua. Sama orang lain juga yang lebih tua dia hormat. Tadi kan perjalanan waktu di Bandung katanya susah banget gitu ya. Susahnya seperti apa sih Mas waktu itu? Apa yang membuat sampean, apa yang sampean rasakan yang membuat paling susah waktu itu apa sih? Makan ketemu nasi itu 3 hari sekali. Gitu ya. Itu Ketemu bertahun. nasi 3 hari sekali? Ya bertahun-tahun dan aku ingat banget terus aku masih sudah punya istri sama istri lagi hamil itu sempat makan cuman punya 1.000 perak tuh 10 perak makan itu telur waktu itu berdua aja di kosan waktu itu. Di kosan yang cuma sepetak ya gitu. sampai diusir di kosan karena nggak bisa bayar kosan. Jadi kita hidup di jalan tuh sampai aku sampai restu sampai anak umur sebulan. Jadi umur sebulan tuh tinggal di jalan. Aku jadi nginep di kosan temen yang kosong gitu. Bertiga aja sama anak. Gitu. Tapi orang tua juga Nggak ngerti ya. jadi bukan aku apa-apa. Jadi orang tua kalau tahu takut aku takut menjadi satu bahan pikiran. Jadi biar ini kalau aku sih prinsipnya bagaimana aku belajar untuk dewasa dan dewasa itu adalah sebuah tanggung jawab. Dulu ngasih supportnya gimana tuh Mbak Regina? Maksudnya kan kadang-kadang kan pasangan suami istri ketika suami mulai drop ada perasaan ingin pergi dulu, ngasih supportnya gimana tuh bisa tetap setia gitu? Nyari Dia kehidupan nyanyi. lebih baik gitu. Dia nyanyi long trip waktu itu ya. Aku masih cari rezeki, aku masih nyanyi sampai usia kandungan 7 bulan. Setelah itu karena harus bed rest ya karena kecapean kan. Ya. Kecapean, bayinya mau keluar katanya. Jadi aku dijemput sama dia, ya udah pulang Waktu aja. itu di Jogja nih. Di Jogja. aku Oh ya? nyanyi waktu Di itu. Jogja di mana? Ada salah satu. Tahun berapa itu Mbak? Terus itu lahir 2004 berarti. 2004. Berapa lama sampai di Jogja waktu Di itu? Jogja waktu itu hampir 2 bulan, harusnya 2 bulan, cuman karena akunya
Udah 7 bulan Amil nyanyi terus. Besar ya udah. Udah besar, terus dikomplain juga sama manajemen kan nggak boleh ada penyanyi hamil kan Iya, gitu ya. iya. Aku mohon-mohon sama manajemen, aku bilang aku butuh makan, kasihan bayiku, kasihan suamiku. Akhirnya ya diizinkan gitu ya, meskipun harus pulang karena keadaan aku yang lemah hamil. Saya pernah tuh dulu menceritakan kisahnya Charlie dan pada saat itu masih sama istri 12. Sempat ada ceritanya pulang ke kosan tiba-tiba udah dikunci, suruh tidur di gudang. Nah, itu. Sebentar lagi Sama anak istri gede itu. ya. Itu sama istri. Sempat Charlie suruh aku pulang, aku lagi hamil, tidur di tikar di satu gudang, itu hujan, kita bocor-bocor gitu, hujan besar, pulang kerja cuman ada sisa uang cuma berapa puluh ribu, berapa? 1.500 perak. 500 akhirnya nunggu pagi kan, sampai nunggu pagi karena dia habis harus kita pulang subuh tuh kan. Nunggu pagi jam 7 aku naik angkot mau pinjem duit ke temen. Akhirnya di stasiun kita ketidurannya di warung. Tidur di warung karena nunggu, nggak enak kalau pagi-pagi aku harus ke teman gitu. Nunggu pagi jam 9 aku pinjam duit 20.000 waktu itu. Pulang ke Cirebon kita berdua ya gitu. Apakah itu pengalaman yang paling pahit selama hidup kamu? Aku sih tidak menganggap bahwa itu pengalaman pahit, bahwa kalau aku sendiri malah merasa bersyukur mempunyai pengalaman sehebat itu. Gitu. Jadi mempunyai pelajaran seperti itu. Jadi ya insya Allah aku merasa aku manusia biasa dan aku juga masih banyak kekurangan. Aku juga mungkin menjadi orang yang nanti menjadi orang yang sombong atau selama ini aku menjadi orang, tapi setidaknya kita masih ingat itu ada batasan itu. Tapi memang beda yang namanya artis instan dan artis yang meniti dari proses, benar-benar ya pernah miskin, pernah susah itu memang beda. Dan saya jadi ingat masa lalu saya juga. Saya campur sari wayang kulit kemana-mana diantar sama si Koko. Dulu sama ceritanya. Jadi saya merintis inspirasi. Ya, jadi kita bisa luar biasa seperti ini didukung sama istri, saya juga didukung sama suami, keluarga ya, dan akhirnya menjadi orang yang sukses seperti ini. Inul Daratista, lahir di Pasuruan, Jawa Timur, 34 tahun lalu ini adalah seorang penyanyi dangdut Indonesia. Inul terkenal dengan gaya goyang ngebor. Wanita bernama asli Ainur Rohimah ini memulai karir panggungnya sebagai penyanyi dangdut lewat acara-acara rakyat di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Tanpa ia ketahui, aksi panggungnya diabadikan dalam sebuah rekaman video. Ini yang mendorong nama Inul, dan sampai saat ini nama Inul Daratista masuk ke dalam jajaran diva musik Indonesia yang memiliki kekayaan sampai miliaran. Fantastis ya.